Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil kerja kami dengan judul e-budgeting. Artian e-budgeting. E-budgeting adalah sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah. Dalam pembuatannya, maka e-budgeting terbagi menjadi dua jangka waktu, yakni jangka budget taktis dan budget strategis. E-budgeting berasal dari negara Inggris. Tujuan e-budgeting membuat data yang lebih akurat, membuat penyusunan anggaran menjadi mudah. Penyusunan RKA lebih mudah, kemudahan membuat laporan terintegrasi. Kelebihan e-budgeting menjaga akuntabilitas publik, menekan risiko korupsi. Dengan menggunakan e-budgeting yang sangat transparan, maka akuntabilitas publik juga akan meningkat secara otomatis. Dan tujuan e-budgeting yang utama adalah agar setiap laporan di dalamnya menjadi lebih transparan, sehingga akan bisa diperhatikan oleh setiap orang yang memiliki wewenang atau oleh semua masyarakat. Dokumentasi data lebih efektif. Data yang ada di dalam e-budgeting akan tersimpan dengan berbagai data pendukung lainnya. Untuk itu, hal ini mampu membantu proses dokumentasi data menjadi lebih efektif lagi. Mempermudah evaluasi. Di dalam sistem e-budgeting, Anda tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk melakukan evaluasi. Pertama, setiap departemen akan bisa dilihat dengan sistem e-budgeting ini. Kekurangan e-budgeting bisa diretas atau dihack. Untuk mengatasi, pihak perusahaan perlu memerlukan minimal satu orang IT yang dapat menjaga keamanan dari penganggaran aplikasi web. Perlu pengaman dari virus. Serangan virus bisa terjadi kendalanya aktivitas penggunaan internet browsing atau data yang sebelumnya memang sudah ada virusnya. Sebagai contoh daerah yang menerapkan e-budgeting, yaitu Kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan pelopor dari sistem e-budgeting yang kini menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Adapun programnya yaitu e-controlling. E-controlling adalah sistem pengendali kegiatan yang di dalamnya mencakup program komputer berbasis web untuk memfasilitasi pengumuman informasi mengenai perkembangan pelaksanaan dan permasalahannya. 2. E-delivery. E-delivery adalah sistem pendukung administrasi kegiatan yang di dalamnya termasuk program komputer berbasis web untuk memfasilitasi kebutuhan pembuatan kontrak, pengadaan barang dan jasa, dan penyediaan dokumen-dokumen kelengkapan. Nah, di sini kami mengambil contoh dalam proses e-budgeting yaitu siklus penyusunan e-budgeting. Yang pertama itu diawali dengan RKPD atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang di dalamnya itu ada urusan program, kegiatan, belanja, rekening, dan komponen. Di dalam urusan di atas itu menyangkut ada target kinerja, ada volume kegiatan kelompok belanja, terus yang selanjutnya, yang terakhir ada rincian objek masuk. Yang ketiga, yaitu masuk ke RK itu rencana kerja dan anggaran. Di sini sudah mau mulai membahas anggaran berapa dana yang ada. Setelah itu rencana kerja apa saja yang akan dibuat, seperti itu. Masuk yang keempat, tahapan selanjutnya yaitu masuk ke RAPBD, yaitu rancangan anggaran pendapat dan belanja daerah. Itu maksudnya itu rancangan-rancangan dan kerja anggaran yang sudah dibahas tadi, disesuaikan dengan pendapatan dan belanja daerah, apakah masih bisa stabil atau tidak, seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang kelima, sini RAPBD yang sudah dibahas tadi diajukan kepada DPRD gubernur. Nah, di sini akan diadakan rapat atau musyawarah oleh DPR atau gubernur untuk mendapat persetujuan dari rancangan yang sudah dilakukan di awal tadi. Kalau sudah mendapatkan izin, barulah masuk ke langkah yang keenam. Yang keenam yaitu APBD atau pendapatan dan belanja daerah dalam membuat program tadi untuk mengimplementasikannya menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Setelah itu, masuk ke tahap selanjutnya, tahap ketujuh, masuk ke DPA atau dokumen pelaksanaan daerah. Setelah itu, telah selesai semua dibahas, barulah diimplementasikan atau dilaksanakan e-budgeting tadi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.